Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pembahasan kami sebagai kelompok pembanding dari kelompok 8 dalam bahasan Geohistori Dataran Tinggi Malang abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Pada bab 1 bagian latar belakang sendiri sudah dijelaskan bagaimana awal terbentuknya dataran tinggi Malang, juga bagaimana kondisi geografis dari dataran tinggi Malang sendiri. Lalu juga dijelaskan bagaimana dataran tinggi Malang mempengaruhi peradaban yang terbentuk pada daerah tersebut. Lalu pada bagian rumusan masalah sudah dijelaskan bagaimana pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada pembahasan ini. Selanjutnya pada bagian paparan data, yakni terbentuknya dataran tinggi Malang dalam perspektif geologis sudah dijelaskan dengan secara jelas bagaimana terbentuknya kawasan dataran tinggi Malang ini dalam perspektif geologis. Juga sudah terdapat peta yang menunjukkan kondisi geografis dari dataran tinggi Malang ini pada abad 8 sampai 13 Masehi. Lalu juga terdapat pembahasan proses terbentuknya kawasan dataran tinggi Malang dalam tinjauan alam pikiran Hindu dan Buddha. Sudah dijelaskan dengan jelas bagaimana proses terbentuknya dari dataran tinggi Malang dalam perspektif Hindu dan Buddha. Selanjutnya juga terdapat peta sebaran candi pada era Kerajaan Kanjuruhan di dataran tinggi Malang, lalu pada era Kerajaan Mataram kuno, lalu selanjutnya persebaran tinggalan situs-situs era Kerajaan Hindu-Buddha di dataran tinggi Malang. Sudah disertakan peta dan sudah dijelaskan dengan jelas bagaimana persebaran dari candi-candi ini. Selanjutnya, dari kelompok 1 menurut kami yang perlu digarisbawahi adalah karena kelompok 8 ini mengambil dimensi kebentukan agama dan juga unsur-unsur kebudayaan yakni sistem religi, sesuai Kuncoro, terdapat beberapa aspek yang belum dijelaskan pada pembahasan ini, yakni yang pertama ada aspek peralatan upacara dan juga pelaku upacara. Namun sudah terdapat aspek yakni tempat pelaksanaan upacara, namun belum dijelaskan dengan detail bagaimana dari pelaksanaan sistem religi di dataran tinggi Malang ini sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ratna Fioriandari akan melanjutkan video kelompok pembanding. Nah, di sini akan membahas mengenai hubungan persebaran tinggalan situs candi dan desa-desa kuno serta pusat kekuasaan dengan alam pikiran Hindu-Buddha dan kondisi geografis di dataran tinggi Malang. Nah, di sini pemilihan tulisan ini belum konsekuen karena ada yang ditulis depannya huruf besar, kemudian ini tidak diikuti dengan huruf besar, padahal yang lain seperti kekuasaan, pikiran, ini kan juga diikuti huruf besar. Apakah kelompok ini belum mengetahui bahwa harus terdapat kesinambungan atau bagaimana, saya kurang tahu, mungkin ini bisa ditambahkan lain kali. Selanjutnya, nah ini mengenai kondisi geologi ini, saya masih bingung karena pada kelompok saya sebelumnya ini memilih kondisi alamiah. Namun jika pemilihan kata geologi ini sudah dikonsulkan dengan Bapak Blas Yusuf Prapta selaku dosen pembimbing, maka mungkin lebih tepatnya memakai geologi gitu. Untuk selanjutnya pembahasan dari kelompok penyaji ini sudah mewakili yang dibahas karena sudah jelas dapat dipahami. Selanjutnya ini pada kesimpulan ini juga sama ya seperti tulisan yang sebelumnya karena belum konsekuen dalam menuliskan penulisan kata.
seperti ini yang seharusnya kawasan yang suci dan dikelilingi kayaknya besar atau gimana. Ini belum, padahal ini juga tinggi, besar maksud saya, itu. Terus, ini ya, setelah kesimpulan biasanya itu terdapat bagan yang dipergunakan untuk sebagai penjelas pembahasan sebelumnya atau dari makalah ini, terutama tentang dataran tinggi Malang, sehingga pembaca lebih mengetahui alur berpikir dari kelompok penyaji seperti itu. Saya Aprilita Fradina. Di sini saya akan memberikan beberapa catatan mengenai peta yang ditampilkan oleh kelompok 8. Yang pertama, di sini untuk penggunaan bahasa sendiri masih menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, menurut saya ini perlu dikoreksi lagi untuk teman-teman dari kelompok 8, lebih dikonsistenkan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, di sini untuk skala yang dipakai terdapat skala teks dan juga skala bar. Nah, yang saya soroti di sini adalah bagian skala teks. Di sini tertulis bahwa 1 cm sama dengan 8 km. Nah, ini belum sesuai dengan skala teks peta pada umumnya. Nah, ini sebaiknya formatnya dirubah seperti 1:8 menjadi 1:8.000, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, pada bagian legenda sendiri, ini belum nampak ikon dari Candi Era Majapahit itu sendiri. Jadi, ini sebaiknya diperbaiki lagi. Lalu untuk penulisannya sendiri, ini saya kurang tahu ini typo atau memang ada beberapa kata yang belum dihapus, dan ini perlu untuk diperhatikan lagi untuk teman-teman dari kelompok 8. Lalu untuk topografi sendiri, value-nya ini keterangan warna yang menampilkan topografi dari peta persebaran candi era kerajaan Majapahit ini perlu sebaiknya perlu dipisah. Jadi warna merah sendiri, warna kuning sendiri, dan warna hijau sendiri. Nah, ini untuk memudahkan identifikasi berapa ketinggian sebenarnya dari peta yang ditampilkan. Lalu selanjutnya ini juga belum disertai dengan sumber dari peta yang dibuat oleh teman-teman dari kelompok 8. Nah, ini sumbernya bisa mungkin ditambah keterangan sumber seperti dari Divagis atau sumber-sumber yang lain. Dan selanjutnya, nah ini juga ditemukan tidak adanya ikon dari candi itu sendiri yang ada pada legenda. Nah, ini kebanyakan format keterangan dari isi peta sendiri ini masih sama untuk skala, penulisan, dan juga legenda. Lalu selanjutnya pada peta persebaran desa kuno berdasarkan prasasti Linoyo ini sendiri, ada beberapa hal yang dapat saya soroti seperti penulisan keterangan legenda. Nah, di sini karena petanya persebaran desa kuno, menurut saya untuk keterangan dari gunung-gunung yang ada dalam peta ini sebaiknya tidak usah diikut sertakan karena akan mempengaruhi keterangan dari desa-desa kuno, titik-titik desa kuno yang terdapat dalam peta. Jadi akan terkesan tumpang tindih, dan ini sedikit membingungkan untuk mengidentifikasi nama-nama dari desa kuno yang dicantumkan dalam peta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.